Dia yang Hati-hati membawa, ya. kan ada datanya tuh, Udah iblis lah, yang hati-hati membawa kau. Yesus ke gunung yang tinggi. Dia ini orangnya nih. Dia mencobai. Oh, Ke Yerusalem itu lah di situ ada semua di situ. Belum pernah ke sono kok kan? apa Namamu kan sih? ini, namamu loh setan. Udah lah nggak lama lagi kau ketengok lah kau selalu ngomong kau tadi itu udah nggak lama lagi kau percaya sama aku. Nggak lama apa? Kau lihat lah nanti hidupmu kau lihat udah selalu ngomong. Kau juga tengok nanti besok kau sakit gimana? Ya, Hah? aku nggak ada ngomong-ngomongin apa orang. Halo, Tapi kan selamat betul. malam. Kan Selamat betul malam. itu. Yang mencobai itu Yesus tuh iblis, setan. Iya, Kan sama betul. malam. Nggak Kita lama. ini ngomong, kita ini ngomong pakai data, dia marah. Mana datamu? Buka coba buka. Belum tahu kau kah? Buka lah Ketika dulu. Yesus dicoba Buka lah dulu. iblis. Coba buka. Matius buka, 4, 8 sampai 10 saya baca ya. Sampai 10 doang. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini. Itu iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Data ada. Tanggung kau bacanya kan, nggak kau baca terus sampai bawah kan? Ini data ada loh. Baca semua lah datamu kau. Kenapa kau marah? Iya baca semua, biar Pak jangan. Kenapa kau marah kalau datanya ada? Kau diajarin biar pintar. Kau baca semua, jangan tanggung. Iblis itu juga hampir sama dengan setan, setan sesat. Kan gitu. Berarti Anda yang membawa kali ya? Kau baca semua, biar jangan salah paham. Baca semua kan. Jangan nanti itu Apa kau sih? bahas, tapi bacanya tanggung. Yang Gitu mau loh. dibuktikan kan ada iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Iya. Jadi Udah. apa masalahnya coba? Masalahnya apa coba? Ya kau yang permasalahkan. Oh, goyang kau jadi ujungnya jadi goyang gitu karena kau ngomong gitu. Marah nih ya. Enggak marah. Apa lu? Data ada loh bro. Iya baca semua lah bro. Data ada. Kenapa kau marah kalau data ada? Yang marah siapa? Makanya sebelum kau protes orang, kau belajari dulu Bible. Ya kau aja pun nggak tahu kau apalah bahasa Arabnya pergi mancing. Tadi yang saya bacakan itu terdapat di mana? Udah bahasa Arab pergi mancing apa? Tanya dulu kau. Apa sih? Bahasa Arabnya jalan-jalan ke hutan apalah? Apaan sih? Allah ngeles. Apaan? Bahasa Arabnya jalan-jalan ke hutan apa? Ya nggak tahu saya nggak ngerti bahasa Arab. Ya gimana ya? Tapi lu ngomong suruh gua belajar. Ya kalau bahasa Yunaninya jalan-jalan ke hutan nyasar apa? Apa bahasa Yunani cuma nyasar. Ya saya nggak tahu, saya nanya kamu. Ya makanya kalau kami ada malah tahu. Mentok ya nggak tahu bahasa Arabnya jalan ke hutan. Sok ngajarin, tapi bahasa Arabnya nggak tahu. Apalah. Sih? Ngambil ikan Aduh, ke kolam. kenapa ya orang mabuk pada naik di sini ya? Ya, geles kau. Ujungnya pakai Apa terjemahan kau orang kan? mabuk pada Pakai naik Google. malam-malam? Ujung-ujungnya buka internet kau lihatlah situ apanya terjemahannya. Apalah bahasa Arabnya ngambil ikan ke kolam. Bun, ini Oten setan sesat ini siapa sih, dia nggak jelas Turunin banget. aja Bunda Esti, turunin namanya nggak benar Nggak jelas banget tuh orang ini. Apalah. Apalah setan itu juga ngapain? Nggak usah lah namanya, kalau nama-nama kayak gitu jangan dinaikin lah. Oke, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaannya teman-teman Kristen. Ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi Itu pengunjung jalanan. silakan naik, minta permintaan. Pengunjung jalanan, Kristen. selamat malam. Yang Kristen ya, Kristen. Penginjil jalanan, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bisa bergabung. Diskusi apa kita malam ini? Oi, penginjil jalanan. Yang kemarin sama Pak Alif. Pak Alif. Pak Alif atau Pak Ustaz siapa? Alif, silakan. Ustadz Alif yang kemarin yang tentang kitab itu Ustadz. Monitor. Soalnya saya keluar kemarin. Yang tadi tentang malam apa itu?
yang tentang kitab, ada berapa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Quran bilang kan 4. Tetapi dalam Sahih Ibnu Hibban jilid 2 itu halaman 303 kalau tidak salah ya Ustaz. Itu di situ Abu Sar dan Nabi bercakap bahwa ada 104 kitab. Begitu Ustaz. Iya. Tapi pastikan bukan dengan saya, mungkin dengan Ustadz Ali kali ya. Alif apa Ali ya? Ustadz Alif apa? Semalam bukannya Ustaz bahas itu berapa kitab? Kayaknya semalam juga diskusi itu ya. Pakai akun baru, bukan akun ini, akun baru. Akun yang kecil, akunnya kecil. Bukan Enggak, semalam kita nggak diskusi ini. Iya. Oh, enggak diskusi ini ya? Oh iya, saya bertanya saja kalau enggak diskusi. Ada berapa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Apa 104 atau 4 kitab? Dulu, sabar dulu. Nanti kalau Anda habis bertanya, bersediakah Anda ditanya ulang? Siap, saya bersedia. Ya, itu sebenarnya suhub ya. Totalnya memang disebut keseluruhan itu disebut kitab. Jadi ada itu keseluruhan disebut 104 kitab. Jadi 50 kepada Nabi Sis, 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada kitab kepada Nabi Musa, 10 kepada Nabi Ibrahim gitu. Lalu yang wajib diketahui itu 4, yaitu apa? Taurat, Jabur, Injil dan Al-Qur'an. Nah, dari kesemua poin itu, inti poin dari semua itu adalah wahyu tentang, seperti di surah Al-Anbiya ayat 25, bahwa tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad kecuali aku wahyukan kepada mereka bahwa la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Nah, itu poin intinya. Jadi yang dijelaskan wajib diketahui oleh umat Islam ketika tadi Anda mengutip ya, dari 104 kitab itu wajib diketahui oleh umat Islam sesuai dengan yang disampaikan di Al-Qur'an disebutnya, yaitu bahwa Taurat, Jabur, Injil dan Al-Qur'an. Apa itu yang diketahuinya? Ya, Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana juga menilai kitab-kitab itu terdahulu? Kembali lagi patokannya di Al-Quran, karena ini sedang membahas dari internal Al-Quran. Melihat kebenaran-kebenaran itu, sekiranya masih ada sisa-sisa kitab itu, barometernya adalah Al-Quran sebagai muhaiminan alaih ya, sebagai barometer kebenaran menilai kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu yang kami sampaikan, Bang. Iya. Tadi kan Ustadz bilang Injil kepada Isa, baru itu Taurat kepada Musa. Itu kitabnya di mana sekarang? Yang dipercayakan itu, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi umat Muslim. Ya, kembali lagi saya sampaikan ya, di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah itu dijelaskan ya. Sebelumnya di Al-Baqarah dulu bahwa kami diperintahkan untuk beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Quran, dan kepada orang-orang sebelum engkau, maksudnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika menjelaskan tentang bagaimana kitab Taurat, kitab Injil ya, itu dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka sudah banyak merubahnya, mereka menyembunyikannya, mereka banyak menulis sesuai dengan sekehendaknya. Itu Al-Quran banyak menjelaskan ya. Silakan. Penginjil jalanan. Maksudnya yang merubah, yang merubah kitab Injil dan merubah Taurat itu? Ya, tangan Siapa? jahil mereka, orang
mereka. Makanya ketika misal kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu setelahnya orang-orang itu banyak mulai merubahnya, ada yang menyembunyikannya, menghukuminya tidak sesuai dengan hukum yang tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, mereka menulis sekehendaknya, kan gitu. Nah, itu Al-Quran mengabarkan itu seperti itu. Sekarang tinggal pembuktian apakah benar atau tidak kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah. Nah, gitu. Makanya barometer menilai kebenaran sebelumnya saya sampaikan tadi, misal di surah Al-Maidah ayat 48, di situ dikatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, gitu maksudnya, dan sebagai hakim, sebagai barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya, gitu. Nah, sekarang menurut Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya itu sudah banyak dirubah-rubah, sudah banyak disembunyikan oleh mereka. Oh, sudah banyak dirubah dan disembunyikan ya. Ya. Yang Quran dan Injil itu ya, Ustadz. Iya. Menurut Quran ya. Menurut Al-Quran. Oh. Bukannya sama-sama turun dia, Ustadz? Quran dan Nah, oke. Taurat. Ya, mari kalau kita kan sama-sama turun, kenapa Ustadz bisa punya pandangan itu sudah dipalsukan kata Quran begitu? Baik, kecuali Injil yang bertanya aja, Bro, bertanya. Oh, silakan, minta maaf. Ya, silakan. Enggak, sekarang begini ya, menurut Al-Quran. Nah, menurut Al-Quran, Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam, contoh ya, di surah Maryam ayat 30 dikatakan qala ini Abdullah, ya bismillahirrahmanirrahim, qala ini Abdullah. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, atani alkitab, aku telah diberikan Alkitab. Maksudnya di situ apa? Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di situ enggak langsung buku juga ya, artinya wahyu, ajaran yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, lalu dia mendakwahkan kepada pengikut-pengikutnya. Nah, jadi Injil yang kami pahami adalah wahyu dari Allah, wahyu dari Tuhan yang diterima oleh Nabi Isa lalu diajarkan kepada pengikutnya. Nah, di sini kalau kita tanyakan sama kawan-kawan Kristen, mana Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya? Karena di kitab Anda tertulis Yesus mengajar Injil Allah kepada di bait Allah gitu. Ada nggak? Kamu punya nggak datanya? Injil Allah itu yang mana? Enggak, maksudnya pertanyaan saya kan belum selesai, Ustaz. Ini kan bicara ya, tentang kitab yang diturunkan Allah. Ini kitab yang diturunkan Allah apa wahyu, Ustaz? Dia berbentuk kitab atau wahyu atau saif-saif yang Ustaz katakan tadi? Begitu. Nah, saya bilang sekali lagi tadi, kata kataba di dalam bahasa Arab itu secara terjemah umum itu kan menulis, sudah menulis. Nah, termaktub, tertulis, Alkitab lebih spesifik, juga bimakna wahyu. Oke? Bimakna ketetapan, bimakna hukum. Itu penjelasan ketika merujuk dari bahasa yang ada di Al-Quran penjelasannya. Makanya ketetapan, hukum, aturan itu Alkitab di situ, bukan tentang kedubuk buku. Poinnya di situ dulu, bukan tentang buku catatan tulisan. Bukan. Alkitab, kata kataba itu, kata Alkitab di situ tentang wahyu, aturan dari Tuhan yang diterima oleh nabinya. Jangan langsung dimaknai sebagai buku, catatan, tulisan atau kertas, itu nggak masuk. Karena kata di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata kutiba, contoh ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba. Mana kata kataba itu sama, tapi kata ketika kutiba di situ mananya apa? Diwajibkan, ketentuan, diharuskan, berkaitan dengan aturan. Kitab Allah, lagi-lagi ada kalimat kitab Allah, itu maknanya apa? Ketetapan Allah, ketentuan Allah. Makanya para nabi di situ menerima wahyu, menerima Alkitab, nah dimanai adalah wahyu yang sudah jelas aturannya yang akan nanti didakwahkan kepada umatnya. Nah, begitu penjelasannya. Jadi ketika wahyu ini diterima oleh Musa dan juga Isa,
Berarti Isa yang menulis wahyu ini dalam pandangan Quran. Menulis wahyu ini dan Musa menulis wahyu. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada pengikutnya. Iya, mengajarkan kepada pengikutnya. Makanya untuk pembuktiannya saya tanya dulu sama Bang Penginjil Jalanan, berangkat dari Markus 1:14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, ini dulu nih yang saya ingin tahu. Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu yang mana? Ada nggak? Maksudnya Injil Allah yang pengertian Ustadz seperti apa dulu? Iya, makanya jelaskan. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Iya, maksudnya kan ini kan bicara tentang Alkitab yang Ustadz mau tanya, tapi saya bertanya tentang apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu Ustadz lompat di situ, maksudnya. Selesaikan dulu di sini, baru nanti saya jelaskan ketika Ustadz bertanya. Soalnya saya belum selesai bertanya. Izin. Soalnya lagi jadi pembuktian. Ya, itu jawabannya Pak Ustadz menandakan bahwa ada yang dirubah, ada yang dihilangkan. Tidak punya pembuktian. Nanti Ustadz bilang, oh kalau Quran tidak punya pembuktian atau saya tidak punya pembuktian. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kamu penginjil, apakah kamu punya bukti? Berarti seperti itu ya, Ustadz. Karena kalau Ustadz berargumentasi dan punya literasi begini terus lempar di saya, berarti Ustadz tidak punya jawaban dalam hal ini. Guru udah nganggur dari tadi. Masuk guru masuk. Ini Ipan dibawa kenapa sih kok larang saya bicara? Ipan saya moderatorin, goblok. Supaya kenapa sih ini orang? Saya moderatorin biar tersambung. Allah. Aduh, sesama muslim kok gue bilangin goblok ya. Contoh Ustaz begini, Ustaz, di dalam Al-Maidah 68 kan saya enggak tahu bahasa Arab sih. Tapi saya belajar kul ya ahlal kitabil lastum ala sainata tutkimu Taurat wa ma injili ilaikum min rabbikum. Jemaah aja Bang, banyak salahnya nggak apa-apa daripada. Iya, makanya saya enggak tahu bahasa Arab begitu. Katakanlah kepada hai ahli kitab, kamu tidak pada agamamu yang sebenarnya kecuali turuti Injil dan Taurat, begitu. Tafadhol guru ndak mau masuk guru ndak. Oke, baik. Jadi gini, saudara harus memisahkan dulu antara Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan kitab yang Anda pegang hari ini. Kitab yang Anda pegang hari ini itu adalah Evangelion, ya. Sementara yang dimaksud Injil itu adalah ketetapan Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang kita melihat apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim terkait dengan kelakuan daripada orang-orang terdahulu terkait dengan firman Allah yang datang kepada mereka. Di dalam surah Al-Baqarah diterangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui. Jadi ahli kitab ini diterangkan oleh Al-Quran, mereka mengubah daripada apa yang datang kepada mereka. Nah, ini informasinya dari mana? Allah yang menyatakan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma kunta tatslu bi lartabal mubattilun. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu jari tidak ada informasi, kemudian tidak pernah dia mengkaji kitab-kitab sebelumnya. Tapi kemudian Allah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum, tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan
dan menulisnya, niscaya mereka akan mereka akan semakin ragu. Orang-orang itu izal batilun, artinya niscaya ragu orang-orang yang terlinya atau menyangkalinya, kan gitu. Nah, sekarang ketika bahwa informasi yang datang dari Al-Quran itu adalah informasi yang sebelumnya tidak pernah Rasulullah Muhammad SAW pelajari, tidak pernah Rasulullah Muhammad SAW kaji. Tapi seketika Al-Quran datang mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu itu mengubah firman Tuhan yang datang kepada mereka. Belum lagi ketika berbicara mengenai kaidah hukum, Al-Quran mengatakan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi orang-orang terdahulu itu menyembunyikan kitab yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kita uji dong, ini Al-Quran benar gak sih? Kan gitu. Ternyata setelah kita kaji Bible di dalam Markus 1 nomor 14, di situ Yesus memang benar-benar diceritakan, mengatakan bahwa dia memberitakan Injil Allah. Kan gitu. Sementara yang ada di teman Kristen ini adalah Injil Markus, Injil Matius, Yohanes, dan juga Injil apalagi Lukas. Nah, mana Injil Allah yang diberitakan Yesus di Galilea? Kan tidak ada. Berarti Al-Quran benar dengan menarasikan bahwa umat terdahulu menyembunyikan kitab yang datang kepada mereka. Kalau tidak disembunyikan, lalu mana Injil Allah yang Yesus beritakan kepada Bani Israel? Tidak ada yang bisa temukan itu sampai hari ini. Berarti betul Al-Quran tidak salah mengatakan itu. Padahal Rasulullah tidak pernah belajar sebelumnya, tidak pernah dinyatakan bahwa beliau belajar, beliau mengkaji, beliau melakukan daftar pustaka atau menyelidiki di perpustakaan. Itu tidak pernah. Tapi seketika wahyu datang kepadanya bahwa orang-orang terdahulu itu menyembunyikan firman yang datang kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu ada Kristen yang muncul, Kristen hanya mendapatkan salinan-salinan yang tidak beraturan, sehingga kemudian sekarang kitabnya ada dari terjemahan-terjemahan. Nah, itulah pembuktian yang sangat-sangat akurat bahwa Al-Quran menarasikan orang terdahulu menyembunyikan firman Allah, dan hari ini kita tidak temukan Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus.